Ya, jadi kenapa Bang dengan ini Ya, Anda baca. persepakatan untuk membunuh Yesus? Ya. Ya, jadi Se- perkapnya itu ya. Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa waris kah? Atau karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh Roma? Bisa diulang Bang? Nggak jelas suara Bang. Persepakatan membunuh Yesus ini latar belakangnya dosa waris untuk nebus dosa, atau karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi? Baik, tentu dulu Bang. Ini ini sebenarnya sebelum ini terjadi, Tuhan Allah sudah mengetahui bahwasannya itu memang akan terjadi. Kemudian eh, yang Abang sampaikan itu benar, tetapi tujuan lainnya juga adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu ilmu dari mana itu datangnya? Ya memang begitu, Bang. Ya, ini orang yang mau menyalibkan Yesus itu tujuan membunuhnya nggak ada itu. Anda kok mau masukkan sesuatu yang tidak ada? Itu sangkaan orang-orang Kristen yang muncul belakangan melalui pengajaran orang-orang setelah tragedi pencobaan pembunuhan. Karena sudah terjadi penyaliban, maka orang-orang yang setelah terjadi penyaliban ini mencoba untuk merekayasa. Oh, ini untuk berdosa, ini sudah dinubuatkan ini. Padahal itu nggak ada. Yang tahu latar belakang penyaliban itu mereka di TKP dan para eksekutor. Baik, kalau boleh tahu dari pemikiran Abang bagaimana tentang perikop itu? Ya, itu sudah sangat jelas tuh. Mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi, maka mereka sepakat ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas turun tangan, bernubuat. Maka dia mengatakan tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54, setelah Yesus tahu itu, Yesus menghindar, tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Dia kemudian di Baik, sana, baik. bersembunyi di sana. Sebelum saya tanggapi dulu, aku mau tanya dulu sama Abang. Apa tuh? Abang percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Percaya Allah satu-satunya Tuhan, Putra Yesus utusan Tuhan, Roh Kudus malaikat Jibril yang diutus kepada Ya, putranya. Nah, terus ya. Aku mau tanya dulu sama Abang. Abang percaya ya, ada Allah Bapa, ada Allah saya percaya Putra ada dan Roh Kudus? putranya ini adalah hambanya. Kisah para Rasul 4:30, Yesus hamba Tuhan. Kemudian Roh Kudus. Anda baca kemudian di dalam pengakuan di Matius 1, apa yang tertulis di sana di Matius 1? Anda baca nomor 18 sampai nomor 31. Gabriel datang mengabarkan informasi sebagai Roh Kudus kepada Maria untuk dia hamil. Bapa yang mengutus kemudian yang menginginkan Maria perawan ini hamil. Saya percaya tiga ini. Satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Baik. Eh, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu juga adalah, Abang percaya itu sebagai Allah juga? Enggak dong, Tuhan itu cuma Ya, satu. oke. Jadi kita beda keyakinan, Bang. Kalau kami di Iya umat memang. Kristen, Nah sekarang ya, sabar dulu. Kalau menurut Yesus, dirinya siapa? Menurut Yesus. ya Tuhan Allah penyelamat, Di mana juru Yesus selamat, begitu? Jangan. Menurut Yesus, Yesus siapa? juru selamat, Juru selamat sebagai apa? Nabi, rasul, atau Tuhan itu sendiri? Tuhan. Di Tadi mana aku udah tanya Yesus? sama Bang. Di mana Yesus Tadi aku udah mengatakan tanya dirinya? sama Bang. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Di awal tadi aku udah tanya sama Bang. Abang percaya nggak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Katamu Saya per- percaya. saya percaya satu Tuhan, satu Ya, nabi, satu malaikat. Saya percaya. Terus satu nabi, satu malaikat itu salah, Bang. dari mana Anda mengatakan salah? Ya, tadi kan aku nanya nih, Hah? Abang percaya nggak
ada Allah Bapa, Putra dan Roh Saya Kudus. Lalu percaya abang bilang ada. percaya. Saya percaya ada. Hidup kekal Ya. itu, ingat kata Yesus di Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu berapa itu? Kalau dibilang satu-satunya ada berapa, Bang? Iya, satu. Satu. Terus kenapa Anda mengatakan Iya. tiga? Iya, mestinya. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Anda mengatakan tiga tapi satu. Anda sendiri mengatakan satu. Yesus mengatakan satu. Anda mengatakan tiga Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari gereja. Ada Yesus mengajarkan? Tidak. Jadi gini, Bang, aku mau nanya sama Bang. Tanya Tadi lagi. abang bilang tadi, abang percaya ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku mau tanya Kepercayaan dulu sama saya Bang. itu, dengar, kepercayaan saya itu, saya percaya Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya. Saya percaya Anak adalah manusia, rasul utusan Tuhan. Roh Kudus saya percaya Tujuannya ada apa? apa? Tujuannya apa? Tujuannya? Tujuannya diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Matius Ya. 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada orang-orang Israel. Anda Ya, orang Israel. terus aku tambah juga, Bang. Aku tambah nih. Apa tuh? Apa yang abang sampaikan itu benar. Lalu aku tambahkan. Selain itu tujuannya adalah satu dulu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kata Supaya siapa? orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, Kepada percaya sebagai apa? Tuhan Yesus. Percaya sebagai Kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Sebagai juru utusan selamat. Tuhan? Sebagai Sebagai Tuhan juru selamat. atau utusan Tuhan? Sebagai juru selamat. Dia menyelamatkan sebagai juru, dia menyelamatkan dengan cara apa? Dengan menebus umat manusia dari dosa. Tadi Yohanes 11 nomor 45 dia mati bukan karena dosa tapi karena dia orang-orang ingin membebaskan penjajahan dari Roma. Itu Ayo. keyakinan abang. Itu tertulis, keyakinan Anda Abang. baca tadi, Anda baca Yohanes 11, Anda baca. Penyaliban terjadi karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Kenapa dosa? Betul, betul. Aku Terus nggak dari punya mana yang Anda aku mendapatkan sampaikan. ilmu penyaliban karena nebus dosa? Ilmunya dari mana? Lalu aku juga menambahkan ini. Selain yang abang sampaikan itu, aku tambahkan juga bahwasannya itu tujuannya Diskusi, adalah untuk Abang, menanggapi firman. diskusi itu pakai data ilmiah, bukan doktrin. Kalau doktrin di gereja, bukan di sini. Bukan bang, ini bukan doktrin, tapi memang Lalu apa? kenyataan ini bang. Coba Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi menyalib Yesus untuk menebus dosa orang-orang Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis? Baik, sebelumnya dulu bang, aku nanya dulu sama bang. Alkitab sebagai firman, Alkitab sebagai firman Tuhan. Apakah abang percaya bahwasanya Alkitab itu adalah firman Tuhan? Enggak. Dan nggak percaya. Enggak percaya. Itu surat kabar wartawan lepas yang dibukukan yang kalian anggap firman Tuhan, tapi bukan. Kalau abang nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, jadi mau saya jelaskan pun dalilnya juga ayatnya sama abang. Nanti abang nggak percaya juga bang. Tadi Yohanes 11 saya yang bawa. Tapi gini bang. Saya Tapi gini, bawa dengarkan Yohanes dulu. Jangan 11 dulu, potong dulu, 45. Bang. Saya percaya itu tulisan wartawan, tapi saya tidak percaya itu firman Tuhan. Wartawan atas nama siapa ini bang? Penyesatan Yohanes. ini penyesatan. Wartawan, Anda ngerti wartawan? Iya. Anda ngerti? Mereka mengumpulkan cerita-cerita bukan wahyu dari langit. Cerita-cerita yang mereka kumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang itu wartawan namanya. Yang namanya Ya, jadi- firman Tuhan, sabar. Yang namanya firman Tuhan itu seperti kitab Taurat. Apakah Nabi Musa melakukan kesaksian-kesaksian? Jadi aku mau nanya nih, berarti maksud Nanya abang, Alkitab itu terus. ditulis Tidak oleh ada wartawan. pertanyaan saya Anda jawab. Anda saja bertanya terus. Aku mau tanya.
Aku mau tanya. Mana Tuhanmu yang Roh Kudus itu? Suruh ngajarin, menjawab. Jangan cuman bertanya. Kita lagi diskusi, Bang. Diskusi tapi kerjamu cuman bertanya. Kamu nggak pernah mau menjawab. Ayo. Jadi maksud Abang itu firman Tuhan dalam hal ini adalah Alkitab itu ditulis oleh wartawan. Itu keyakinan Lalu Abang. siapa yang menulisnya? Oh, kalau itu keyakinan Abang, Bang, itu salah. Nah, sekarang apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap Bible Anda? Firman Tuhan itu, Bang, itu sudah Tuhan sendiri. Yang menerima firman Yesus atau Lukas? Maksudnya, Bang? Yang menerima Tuhan, firman kita dari langit manusia, Yesus kah atau Lukas yang menerima firman? Yang menerima firman Tuhan, Bang, Iya, dan siapa? yang melakukan firman Tuhan itu adalah kita umat manusia. Mulai ngaco. Tetapi dari mana sumbernya itu adalah dari Tuhan. Tuhan siapa? Karena dari Tuhan Alkitab siapa? sendiri, Bang, sudah dikatakan Tuhan siapa? firman itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah Jangan firman. mendoktrin. Ini bukan gereja. Yesus turun ke Bani Israel, kepada kaumnya, bukan kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi Yesus itu datang. Oke? Yesus di Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Nah, kita sudah terlalu jauh nih. Kembali kepada penyaliban, ternyata tuan rumah ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Tetapi karena faktor politik. Anda sudah baca tadi dalilnya. Faktor politik itu antara siapa? Antara orang Yahudi dengan orang Roma. Tujuannya apa? Mereka lakukan politik itu. Loh, Anda baca sendiri. Adalah lebih baik kalau kita bunuh Yesus daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Maka lebih baik kita bunuh Yesus. Maka mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tujuannya apa? Agar bangsanya tidak diambil oleh bangsa Roma. Titik. Tapi itu tafsirannya salah, Bang. Aku Coba Anda baca dulu. Saya menunggu. Silakan Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57 baru Anda jelaskan ke saya. Silakan. Yohanes